Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua karunia, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat beriring salam tetap curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, di sini saya akan sedikit menyampaikan pesan mengenai prestasi di masa pandemi. Itulah yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan tip and trick bagaimana sih kita menanggapi masa pandemi ini tetapi dengan prestasi. Yang pertama adalah penggunaan teknologi tepat guna. Ya, penggunaan teknologi tepat guna yang dimana di masa abad 21 ini kita telah dimanjakan dengan berbagai teknologi yang mahir di bidangnya. Contohnya smartphone, laptop atau tablet, kemudian sarana transportasi yang sangat memadai. Itulah yang kita gunakan, kita manfaatkan teknologinya sesuai apa yang kita butuhkan. Semisal saya ambil contoh HP atau smartphone. Smartphone digunakan sebagai sarana belajar dari kita, sarana untuk memperoleh informasi dunia maya dalam tanda kutip hal-hal yang positif. Kemudian sarana berkomunikasi jarak jauh karena kita sedang menghadapi masa pandemi dan sedang menghadapi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, pemanfaatan waktu luang sebagai sarana berekspresi. Di masa pandemi ini kita dalam tanda kutip dirumahkan oleh pemerintah. Kita lebih banyak waktu di rumah, kita lebih banyak waktu ibaratnya menganggur, kita lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Kita gunakan waktu tersebut untuk sarana berekspresi. Mereka yang minat atau berbakat di bidang gambar dan tulis, ayolah menciptakan, atau kita mari menciptakan karya-karya kita. Kita gunakan waktu luang yang bagus ini sebagai sarana kita berekspresi. Kita minat bakatnya di mana? Kita lebih condong kemana? Ke olahraga, ke seni ataupun yang lain. Yang selanjutnya produktif. Di waktu yang banyak ini kita lebih sering di rumah, lebih sering tidak berkegiatan dalam tanda kutip. Kita gunakan untuk menciptakan hal-hal yang produktif. Misal apa? Kita berbakat di dunia kita berbakat di dunia kerajinan. Kita buat kerajinan-kerajinan. Nantinya kita kita jual, kita dapat uang untuk membenahi sarana ekonomi kita atau suasana ekonomi kita yang sedang lesu di masa pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya pengembangan minat dan bakat. Oke, di saat masa pandemi ini kita jarang berkumpul dengan teman-teman kita di sekolah. Kita jarang berkumpul dengan guru-guru kita yang mengemban atau menjadi pelatih bakat kita. Namun kita bisa menyiasatinya di rumah nih teman-teman. Gimana cara menyiasatinya? Yang pertama, kita atur waktu latihan sendiri. Kita cari materi latihan kita sendiri, kemudian kita praktekkan sendiri sebagai mengisi atau untuk mengisi waktu luang kita agar tidak jenuh. Karena dengan kita berkegiatan, kita secara tidak langsung menghilangkan jenuh kita akibat terlalu lama menganggur atau terlalu lama libur, ya teman-teman ya. Karena pandemi ini sudah hampir 2 tahun berada di negara kita. Oleh sebab itu kita harus sudah mulai bisa beradaptasi
dengan masa pandemi ini kita harus dapat menyiasatinya, bagaimana pandemi ini masih ada tapi kita bisa melalui, kita bisa sejalur dengan dia, bisa apa namanya kita bisa tanpa ada keterbatasan kegiatan, kita tetap berkegiatan namun dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.